Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, akhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita teruskan ya materi yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Ya. Sebelumnya kita presentasi terlebih dahulu. Nanti yang dipanggil mohon konfirmasi. Hanif Ma'rifatullah. Tim hadir. Lulu Fatimatul Zahra. Belum. Alicia Putri. Hadir Ustaz. Lestari Puji Astuti. Belum. Okti Aulia. Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila. Hadirah Ustaz. Abidah Rahmah. Hadirah Ustaz. Rifar Azka Mumtaza. Belum. Berlian Nurani. Hadirah Ustaz. Hadirah. Harisatun. Hadirah Ustaz. Atika Rahmah. Hadirah Ustaz. Eka Lutfia. Hadirah Ustaz. Siti Saidah. Hadirah Ustaz. Nur Ain Wisan. Hadirah Ustaz. Atkia Miftahur Rizki. Hadirah Ustaz. Ahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. M. Sapri M. Zeno. Hadir Ustaz. Fajar Yasin. Sofi Aulian Nisha. Hadirah Ustaz. An-Nazma. Hadir Ustaz. Siti Teguh Utami. Najwa Lupita. Nurul Farah. Hadirah Ustaz. Imran Wailakombi. Hadir Ustaz. Ummu Abdurrahman. Hadirah. Zahra. Hadirah. 18 yang hadir, 25 ada belum presensi? Ada yang belum dipanggil? Ustaz. Hadir, ya. Apa Hadir. lagi? Hanif datang belum? Gifar Azka Mumtaza. Belum ya. Terus Fajar Yasin. Hadir Ustaz. Teguh Utami. Hadirah Ustaz. Najwa Lupita. Ya. Belum konfirmasi nanti di akhir insyaallah. Baik. Alhamdulillah kita teruskan ya materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang anwa'ut ta'bir ya, masih pada pembahasan anwa'ut ta'bir. Baik. Baik. Anwa'ut ta'bir kemarin masih kita singgung berkaitan dengan hal ini ya, mengenai jenis-jenis ta'bir ya, jenis-jenis ta'bir. Baik.
anwa'ut ta'biri, jenis-jenis ta'bir. Ya, yang qasimu ta'biru min haitsul ada aw syakl ila naw'ain. Ya. Ta'bir ditinjau dari apa? Al-ada. Al-ada itu bagaimana cara menyampaikannya. Aw syakl atau bentuknya itu terbagi menjadi dua. Kemarin ada at-ta'birus syafawi atau apa? At-ta'birus syafawi awis syafahi. Awis syafahi. Ada ta'bir syafawi atau ta'bir syafahi. Wa tariqatuhu al-lisan, dan alatnya, alat untuk mengekspresikan, alat untuk ta'bir itu adalah lisan. Yang pertama. Dan yang kedua adalah wa ta'birul kitabi awit tahriri. Kedua ada namanya ta'bir kitabi atau ta'bir tahriri. Ya, sama-sama maknanya kitabi dan tahriri, tulisan, tertulis ya. Wa tariqatuhu ats-tsaniyah, ya, dan alat untuk ta'bir dari kedua hal tersebut adalah apa? Wa tariqatuhu tsani adalah pena. Nah, yang pertama. Wa yanqasimu at-ta'biru min haitsul mawdu' ilal naw'ain. Nah, fiknya itu terbagi menjadi dua jenis. Ada at-ta'birul wadhifi, ta'bir fungsional wadhifi, wa ta'birul ibda'i. Yang kedua, ta'bir kreatif. Nah, baik. Wa hadhihi al-anwa'u as-sabiqatu, disebutkan tadi sebelumnya, ini ahaduhum akhar. Ya, itu maksudnya tidak saling menggantikan satu sama lain. Fakulluha daruriyatun wa matlubatun fi hayatil insan. Ya, semua jenis-jenis takbir tadi itu penting dan apa? Dibutuhkan, matlubah, dibutuhkan fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia. Musta'malatun fima yatahaddath bihi, ya, musta'malatun fima yatahaddathu bihi. Nah, jenis-jenis tadi digunakan dalam apa yang diucapkan, au yantiquhu, atau yang dituturkan, au yaktubuhu, atau ketika menulis. Jadi ta'bir-ta'bir semuanya tadi, sisi ta'bir itu semuanya terpakai. Ya, entah dipakai ketika tahadduts, ketika seseorang itu mengucapkan, atau seseorang itu menuturkan, atau seseorang itu ketika dia menulis. Yu'abbiru biha an ara'ihi wa masyairihi, melalui semua jenis-jenis ta'bir tadi, ya, orang-orang itu apa? Mengungkapkan, yu'abbiru, mengekspresikan, mengungkapkan, an ara'ihi wa masyairihi, apa pendapat-pendapatnya, mengungkapkan perasaan-perasaannya. Ya. Fanahnu natahaddatsu wa naktub. Ya. Kita berbicara, kita menulis, ya. Wa fil hadits wal kitabah nu'abbiru an dzawatina wa hajatina. Ya. Ketika kita berbicara ataupun ketika kita menulis sesuatu, nah pada hakikatnya ketika kita sedang berbicara atau ketika kita sedang menulis, itu kita sedang mentakbir, sedang mengekspresikan apa diri kita, sedang mengungkapkan apa kebutuhan kita. Ya.
Nasifu manarahu, kita itu menggambarkan apa yang kita lihat. Au nusawwirul hayah, ya, kama taruddu, ya, asda'uha fi qulubina. Ya, atau kita itu melukiskan, istilahnya di sini ya, menggambarkan kehidupan kita sebagaimana apa namanya ini, asda'una fi qulubina, sebagai apa yang terpantul ya, terpantul. Sebagaimana apa yang ada di dalam hati kita. Wa hadza wa ghairuhu ibda'un dzatiyun. Nah, semua itu ya, dan yang lainnya, ibda'un dzatiyun merupakan, istilahnya ibda' itu kreativitas pribadi, qad yakhtalifu fihi al-mutahadditsun wal katibun, yang mana kemampuan atau kreativitas pribadi tersebut itu tentunya berbeda ya, antara seorang pembicara, antara seorang penulis satu dengan yang lainnya. Nah, wa fima yali, dan berikut ini ta'rifatut ta'bir min haitsul ada' bisyakl, ini merupakan definisi ta'bir ditinjau dari apa tadi, segi bagaimana cara menyampaikan, bisyakl ataupun bentuknya. Yang pertama adalah at-ta'bir as-syafawi. At-ta'bir as-syafawi. Baik. Idza irtabata at-ta'bir bil hadits fa yusamma al-muhadatsah aw at-ta'bir asy-syafawi aw asy-syafahi. Apabila ta'bir itu berkaitan dengan apa namanya percakapan, maka ta'bir tersebut itu dinamakan dengan muhadatsah. Ya, ketika kita mengekspresikan sesuatu dan sesuatu tersebut itu berkaitan dengan percakapan, maka itu disebut dengan muhadatsah, atau nama lainnya ta'bir syafawi atau ta'bir syafahi. Wa yu'addu asbaq min at-ta'bir al-kitabi, dan ta'bir syafawi ini lebih dulu ada ya, dibandingkan dengan ta'bir tahriri atau ta'bir kitabi. Ya, dulu ya, kalau misalkan kita berbicara tentang tulis-menulis, ya, itu tentu datang belakangan dibandingkan dengan komunikasi verbal seperti itu. Wa aktsara isti'malan fi hayatil insan min siwahu, dan ta'bir syafawi ini lebih banyak digunakan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang-orang daripada yang lainnya. Wa yatimu an tariqin nutqi al-lisan. Nah, ta'bir syafawi ini dilakukan melalui apa? Wasilah lisan. Lisan ini kalau misalkan dalam bahasa Arab, lidah. Wa yustalamu an tariqil udhun, dan apa yang diucapkan tadi itu diterima melalui pendengaran, melalui telinga. Nah, jadi diucapkan, alat untuk takbir, mengungkapkan itu adalah lisan kita, mulut kita, kemudian diterima oleh pendengaran, yaitu telinga. Seperti itu ya. Wa yu'arrafu at-ta'bir asy-syafawi bi annahu ifsahu al-mar'i an afkarihi wa masyairihi wa ma yajulu fi khatirihi min khilal istikhdamil lisan. Nah, ta'bir syafawi ini didefinisikan sebagai apa? Ifsah mar'i, ya, ekspresi seseorang atau pengungkapan seseorang. Ya. Apa yang diungkapkan? An afkarihi, ya, ungkapan seseorang atas pikirannya, wa masyairihi atau perasaannya, ya, wa ma yajulu fi khatirihi, dan apa yang terlintas di dalam benaknya,
min khilal istikhdamil lisan, dan pengungkapan tersebut ya, itu disampaikan melalui mulut, melalui penggunaan lisan. Ya, wa isalu ma yuriduhu al-fardu ila al-akhirin, penyampaian apa yang ingin disampaikan kepada orang lain. Wa hadha an-naw'u yu'awwidu al-mar'a at-talaqata fil hadits. Nah, jenis ta'bir ini melatih seseorang supaya apa? Supaya lancar berbicara. Ya. Wa takhallusa minal khajal. Ta'bir syafawi ini istilahnya apa? Melatih seseorang itu biar tidak malu. Wal jur'atu fi ibda'ir ra'yi, mampu atau berani untuk apa? Mengungkapkan pendapat. Wa dabtal lughati, mampu mengendalikan bahasa. Wa idqan isti'maliha, dan mahir dalam penggunaan ta'bir tersebut atau penggunaan bahasa. Nah, والمواقف التي يستخدم فيها التعبير الشفوي كثيرة في حياة الإنسان اليومية. Nah, situasi atau kondisi yang menggunakan, yang mengharuskan seseorang itu menggunakan ta'bir syafawi itu sangat banyak ya, fi hayatil insan, dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dalam sehari semalam, mungkin kita lebih banyak menggunakan ta'bir syafawi. Ya, situasi ketika kita mengharuskan ta'bir syafawi itu digunakan, itu lebih banyak, sangat banyak bahkan. Wal ghayatu min ta'allumihi tamkinul fardi min tiksabil maharatil khassa bil hadits wal munaqashah. Nah, tujuan seseorang itu menguasai atau mempelajari daripada ta'bir syafawi ini agar apa? Tamkinul fardi min iktisabil maharatil khassa bil hadits. Ya, seseorang itu agar memiliki kemampuan khusus dalam berbicara. Awal munaqashah atau diskusi. Maka ta'bir dalam bahasa Indonesia saja itu perlu untuk dilatih. Apalagi dalam bahasa kedua, bahasa ketiga, dan lain sebagainya. Itu perlu untuk dilatih, perlu untuk dipelajari. Wa tanmiyatil qudrati 'ala al-iltijal. Ya, artinya ketika kita terbiasa menggunakan ta'bir syafawi, itu akan mengembangkan kemampuan seseorang itu untuk improvisasi. Ya, wa ta'biril mu'athiril jamil, ya, dan bisa menghasilkan sebuah ungkapan atau ungkapan-ungkapan yang indah, ungkapan-ungkapan yang memiliki pengaruh. Nah, wa hajatuna ila at-ta'bir asy-syafawi aktsar min hajatina ila at-ta'bir al-kitabi. Nah, kebutuhan kita terhadap ta'bir syafawi tentu lebih besar ya daripada kebutuhan kita terhadap ta'bir kitabi. Kita tidak pungkiri hal tersebut. Sekali lagi, karena apa? Dalam kehidupan kita 24 jam per 7 misalkan, kita akan lebih banyak menggunakan ini, ta'bir syafawi, dibandingkan dengan tulisan. Ya. Walaupun misalkan sekarang sudah ada WA, sudah ada media sosial dan lain sebagainya, cuma itu tidak akan mengurangi sebenarnya, akan masih lebih banyak hajat kita terhadap ta'bir syafawi. Ya. لأن المواقف التي تستخدم فيها اللغة المنطوقة أكثر من تلك المواقف التي تستخدم فيها اللغة المكتوبة. Kenapa? Karena situasi yang mengharuskan kita menggunakan ta'bir syafawi itu sekali lagi lebih banyak dibandingkan situasi yang mengharuskan kita menggunakan ta'bir kitabi atau ta'bir tahriri. Ya. فمن المعروف أن اللغة المنطوقة أسبق تاريخيا من الكتابة التي
اكتشفت في فترة متأخرة من تاريخ الإنسان على هذه الأرض. Dan sebagaimana sudah diketahui ya bahwa bahasa lisan secara historis itu lebih dulu daripada bahasa tulis, yang mana bahasa tulis ini ya, ditemukan di masa-masa akhir ya, fi fatratin mutaakhirah, pada masa yang relatif akhir dengan sejarah manusia yang ada di muka bumi ini. Ta'udu ila al-qarni at-tasi' qabla al-milad. Nah, bahasa tulis ini kurang lebih ya ditemukan di abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, sebelum itu gimana? Ya menggunakan bahasa lisan seperti itu. Wa min huna yustakhdamul kalamu fil hayatil yawmiyah litawasuli wa litalbiyatil hajatil mukhtalifah min qibali jami'i fi'atil mujtama'. Ya. Oleh karena itu takbir syafawi atau ekspresi lisan atau ungkapan lisan ya, itu lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Tawasul, untuk berkomunikasi, walitalbiyatil hajatil mukhtalifah, dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan fin kibali jami'i fi'atil mujtama' dalam seluruh lapisan masyarakat. Bainama al-kitabatu la yaqdirul katsiruna ala istikhdamiha. Ya, sementara itu ekspresi tulis atau ta'bir tahriri, ungkapan tulis itu apa? Tidak mampu ya, digunakan oleh banyak orang. Kenapa? Li'annaha tatatallabu mauhibah. Karena kalau menulis itu butuh apa? Menuntut adanya bakat, menuntut adanya ma'rifatan, menuntut adanya pengetahuan musbaqatan, ya, di pengetahuan sebelumnya. Seseorang mau nulis apa kalau misalkan dia sebelumnya belum pernah atau belum mempelajari misalkan bagaimana tata tulis yang baik dan benar. Kemudian dari sisi tata tulis, belum ketika dia akan menuliskan apa yang mau dia tulis. Artinya ungkapan tulis atau ta'bir tahriri ya, sekali lagi itu menuntut adanya pengetahuan prasyarat sebelumnya. Wa khasatan indal ummiyin, khususnya bagi mereka yang buta huruf seperti itu. Orang itu bisa nulis bunyi A, I, U, E, O, itu misalkan mereka itu harus tahu dulu lambang, harus kenal dulu huruf-huruf dari bahasa yang ia gunakan itu bagaimana, ya kan? Kalau misalkan dia tidak tahu pengetahuan akan hal tersebut, tentu dia tidak bisa menulis. Makanya kalau orang ummi, orang buta huruf itu dia biasa berkomunikasi. Nah, tapi apa? Karena dia ummi, buta huruf itu maksudnya apa? Dia itu tidak bisa mengidentifikasi bunyi-bunyian dalam bentuk lambang. Sekali lagi, huruf itu adalah bunyi yang dilambangkan. Nah, makanya perlu untuk mempelajari lambang-lambang tersebut sebelum dia masuk ke tahapan tahap tulis menulis. Wa min suwarihi, dan di antara bentuk-bentuk dari ta'bir syafawi itu banyak sekali. Ada namanya ta'birul hur, ungkapan bebas, ta'birul hur, ya, ngomong bebas seperti itu. Al-munaqashah, diskusi. Wa ta'liq, ta'liq itu apa istilahnya? Ta'liq itu mengomentari, ya. At-talkhisu ba'dal qira'ah, ringkasan setelah membaca, resum lisan. Al-ijabatu 'anil as'ilah, menjawab pertanyaan. Al-khutab, orasi. Al-munadharat, debat. Sardul qasasi, ya, penyampaian kisah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi banyak ya bentuk ta'bir syafawi itu banyak sekali.
orasi, ya, diskusi, ya, ngomong bebas, ya, menceritakan kembali apa yang ia baca, ya, menjawab pertanyaan, ya, itu semuanya masuk dalam ta'bir syafawi seperti itu. Ini yang pertama. Nah, jadi jenis ta'bir min haitsul ada wa syakal, ada yang pertama ta'bir syafawi. Kemudian yang kedua ada at-ta'birul kitabi. At-ta'birul kitabi atau tahriri, ya, lainnya seperti itu. Amma ta'birul kitabi, adapun ungkapan tulis, fahuwa imtilaqul fardil qudrata ala naqli afkarihi wa ahasisihi wa masyairihi ilal akharina kitabatan. Ekspresi tulis ini adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pikirannya, untuk menyampaikan perasaannya, untuk menyampaikan emosinya ilal akhirin kepada orang lain kitabatan dalam bentuk tulisan. Mustakhdiman maharatin lughawiyatin ukhra kafununil kitabah. Nah, dalam mengekspresikan, mengungkapkan bahasa tulis tadi, itu menggunakan keterampilan bahasa lainnya. Contohnya apa? Kafununil kitabah. Jadi sebelum kita menulis itu ada syarat-syarat yang harus dikuasai. Yang pertama adalah fununil kitabah, teknik penulisan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa qawaidil lughah, kaidah bahasa, tata bahasa, wa alamatit tarkim, tanda baca, wal ibaratus sahihah, ungkapan-ungkapan yang benar itu gimana, wal jawilahil insan indama yakunul mukhatabu ba'idan anhu makanan wa zamanan. Nah, bentuk ketika kita menggunakan ekspresi tulis atau ta'bir tahriri itu digunakan ketika apa? Pihak yang kita ajak untuk berkomunikasi itu berada jauh secara lokasi maupun waktu. Jadi ini tulis ini merupakan bahasa komunikasi tidak langsung. Tidak langsung. Artinya ketika kita berkomunikasi, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, emosi kita tujukan ke orang lain. Biasanya itu ketika orang yang kita ajak komunikasi itu secara lokasi itu jauh, waktunya pun juga berbeda ketika kita menulis menulis ekspresi tulis tersebut. Walaupun sekarang kalau misalkan dari sisi waktu itu sudah bisa teratasi dengan adanya pesan-pesan singkat, ya, WhatsApp lah, Telegram lah, dan lain sebagainya. Dari sisi waktu. Cuman secara lokasi, nah ini jauh dari kita berada seperti itu. Wa yu'arifuhu makwar atau madkur, ya. Menurut madkur, ya, yang dimaksud dengan ta'bir tahriri itu adalah bi'annahu amalun aqliyun, suatu aktivitas intelektual, syu'uriyun, lafdhiyun, aktivitas intelektual, syu'uri itu emosional, lafdhiyun itu secara non verbal, syu'uriyun lafdhiyun. Yattasilu bitakwin al-afkari, yang ini berhubungan erat dengan apa? Takwinil afkari, pembentukan gagasan, atau ibda'iha, atau menciptakan suatu gagasan, wa wad'iha ala safhah, kemudian kita tuangkan di atas sebuah kertas, kita tuangkan di atas sebuah safhah, di atas halaman putih, ala safhatil bayda,
Wifqa qawaidil salamati fin nahji, tentunya harus sesuai dengan kaidah, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Wa tanzimi fit tafkir, kemudian dari sisi tanda baca pun juga harus teratur. Wal wuduhi wal jamali fil khatti, ya. Dari sisi tulisan bentuknya itu harus jelas, itu yang pertama. Kemudian ada khat, ya, harus indah. Wa ma'nan akhara, dalam makna yang lain, ta'birun jamilun an tajribatin syu'uriyatin aw waqi'iyatin sadiqatin. Dalam lain, ta'bir ini merupakan apa istilahnya, ta'bir yang indah tentang apa, tajribatin syu'uriyah, pengalaman emosional atau pengalaman kejadian yang atau realitas yang benar-benar terjadi seperti itu. Ini menurut siapa tadi? Madkur. Wa yu'arifuhu Atiyah, menurut Atiyah, ta'bir tahriri itu adalah al-kalamul maktub, ungkapan tertulis. Alladhi yusdiruhul mursilu kitabatan, yang dituliskan oleh seseorang yang mengirim, ya. Jadi kitabatan secara tertulis. Nah, jadi oleh orang yang mengirim itu dikirim dalam bentuk tulisan yang tertulis, dalam bentuk tulisan yang tulis di atas kertas. Wa yastaqbiluhul mustaqbilu qira'atan, dan diterima oleh penerima itu melalui pembacaan. Jadi gini, ya. Ta'bir tahriri itu adalah ungkapan yang tertulis, yang ditulis oleh seseorang yang mengirimkan dan diterima oleh penerima dengan cara dia membaca. Nah. Wa yustakhdamu ghaliban fi mawaqif at-taba'udi bainal mursil wal mustaqbil zamanan wa makanan. Nah, bentuk ini umumnya digunakan dalam suasana terpisah, ya, antara pengirim dan penerima itu terpisah, ya, baik secara zaman, secara waktu maupun secara tempat. Fa'indama yan al-mustaqbilu 'anil katib zamanan, yana ya, wa fa'indama yana al-mustaqbilu 'anil katib zamanan aw makanan. Nah, ketika penerima itu berada jauh dari orang yang menulis tadi secara apa namanya, temporal atau sebagian, yatimut tawassul min khilal ta'biril maktub, maka komunikasi berlangsung melalui ta'bir tahriri, ta'bir yang tertulis. Jadi ketika penerima itu jauh dari orang yang menulis tadi, maka komunikasi itu bisa berlangsung secara atau melalui tulisan seperti itu. Baik, kita teruskan. Wa min majallatihi, dan di antara bentuk-bentuknya atau ya antara bentuk-bentuk ta'bir tahriri itu atau bidang-bidang yang dia masuk dalam ranah ta'bir tahriri itu ada baik al-maqalat al-adabiyah wal mutanawwi'ah, adanya artikel-artikel sastra yang macam-macam. Kitabatur rasailil adabiyah wasyakhsiyah, penulisan surat-surat, ya, baik itu surat sastra, ya, maupun surat pribadi. Kemudian al-maqalat, tulisan artikel,
al-akhbar, berita, ya, talkhisul qisas wa ta'lifuha, menceritakan, meringkas suatu cerita, kemudian atau mengarang, ta'lif itu mengarang ya, mengarang cerita, al-mawdu'atul maqru'ah awil masmu'ah, tema-tema yang atau tema-tema yang dibaca atau yang didengar, kitabatul mudzakkiratil yaumiyah, menulis buku harian, wat takarir, laporan, wal khawatir, refleksi ya, refleksi diri. Seperti itu juga menggunakan, itu merupakan di antara bentuk-bentuk atau macam-macam ya, apa namanya, tampil tahriri itu banyak sekali. Wa ya'ti at-ta'birul kitabi fil ahammiyati ba'da at-ta'bir asy-syafawi. Nah, tentu takbir tahriri ini posisinya itu menempati posisi yang penting setelah tentunya takbir syafawi. Wa yabda'u ma'a tilmidhi bitadrij. Nah, kemampuan menulis seseorang itu tentunya apa? Itu akan berkembang secara bertahap. Nah, jadi kitabah, menulis. Itu tentu tidak bisa seseorang itu langsung mahir dalam kondisi misalkan dia belum mempunyai apa namanya, kemampuan menulis. Maka takbir tahriri ini tentu akan secara bertahap itu akan berkembang bersamaan dengan perkembangan si murid. Fayabda'u biikmali halli qissatin. Misalkan bisa dimulai dengan misalkan menyempurnakan akhir dari sebuah kisah, atau tadribi afkarin uridat fi anashidihi, melatih apa namanya ini, melatih gagasan-gagasan yang telah dipaparkan dalam pelajaran mereka. Nasyidih itu nyanyian tadi ya. Au takmilati qissatin sabaqa an ittala'a 'alaiha. Ya. Atau melengkapi sebuah cerita yang telah diceritakan sebelumnya. Au ta'lifi qissatin min khayalihi, atau mengarang, menyusun cerita berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Nah, wa fil marhalatil asasiyatil ulya, dalam jenjang dasar tapi tingkat yang atas ya. Dia dasar tapi tingkat atas. Ya, misalkan ini kelas dasar, misalkan SD, dia mulai dari kelas 4, 5, dan 6 misalkan ya. Tentunya gimana ya? Khudu syakla kitabati mawdu'atin muhaddidatin. Misalkan bisa menulis tema-tema tertentu. Ini takbir tapi bukan bahasa Arab ya. Takbir dengan bahasa mereka. Bahasa Arab ini beda lagi. Ya. Penulisan tema-tema tertentu yang itu misalkan dipilih oleh para murid. Yakhtaruha tilmid awil muallim, atau yang dipilih oleh para guru. Wa ma'a dzalika yastati'u al-muallimu an yajma'a ma baina at-ta'birain asy-syafawi wat tahriri fi darsin wahid. Meskipun demikian, seorang guru itu dapat menggabungkan antara pembelajaran takbir syafawi dan takbir tahriri dalam satu pelajaran, dalam satu waktu yang sama. Seperti itu. Ya. Faqad yunaqisul mawdu' al-mukhtar bi tariqatin syafawiyyah. Misalkan seorang guru itu bisa mendiskusikan ya suatu tema yang dipilih. Nah, diskusi tersebut
itu menggunakan ta'bir syafawi. Thumma yatlubu ma'a talamidhi kitabatan al-mawdu'i fima ba'ad. Kemudian setelah itu guru bisa meminta para siswa untuk menuliskan tema tersebut. Nah, wa ta'biru sawa'un akana syafawiyan am kitabiyan la yakunu fu'alan illa bimiqdari jawdati tarkibil jumal. Nah ini penting nih ya. Baik itu ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri. Ya. Keduanya itu tidak akan efektif kecuali jika ia itu memiliki kemampuan menyusun kalimat yang baik. Wajadhibiyatil uslub, kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk menulis gaya bahasa yang menarik. Wuduhil fiqrah, mempunyai kejelasan, gagasannya itu jelas. Wa tanzimi wa tasalsuli fi 'ardil afkar, dalam membuat atau dalam mengungkapkan ya, itu harus tertata, harus runtut ya, ketika dia mengungkapkan atau menyajikan ide-idenya. Ma'a darurati an yakuna at-ta'biru mutamashiyan ma'a tajaribil talabatis sighar wa qudratihim al-aqliyah. Selain itu, ta'bir itu harus selaras dengan pengalaman para murid. Artinya disesuaikan dengan umur mereka, disesuaikan dengan qudratihim al-aqliyah, kemampuan intelektual mereka. Makanya ketika kita mengajarkan ta'bir, entah itu syafawi, entah itu tahriri, tentu harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan mereka. Ya. Wa ma'al mawdu'ati allati tajulu fi khawatirihim wa tafkirihim. Dan tentunya ketika kita memberikan suatu tema, nah, tema-tema yang diberikan tentu itu sesuai dengan tingkat daya nalar mereka. Sesuai dengan hal-hal yang mereka pikirkan. Ya. Suruh nulis kaitannya tema tertentu, tentu temanya sesuai dengan umur mereka. Sesuai dengan daya tangkap mereka. Jangan sampai terlalu tinggi sehingga mereka itu bingung ini maksudnya apa. Akan suruh nulis tentang ekonomi Indonesia, nggak bisa. Seperti itu ya. Min mazaya at-ta'birul kitabi, mazaya at-ta'biril kitabi, di antara keunggulan ya, di antara keunggulan ta'bir kitabi, ta'bir tulis, ungkapan tulis. Yang pertama, yusa'idu ala tanmiyati malakatil katib min khilali ikthari amaliyatil kitabah. Amaliyatihil kitabah. Tentu adanya materi ta'bir tahriri ini membantu untuk meningkatkan, mengembangkan malakatil katib, kemampuan seorang penulis. Min khilali amaliyatil kitabah, melalui banyaknya praktek nulis. Ya. Jadi kemampuan menulis itu akan berkembang ketika seseorang itu banyak praktek nulis. Seseorang itu akan terbiasa menulis makalah ketika seseorang itu banyak nulis. Seorang itu akan terbiasa nulis skripsi ketika dia juga banyak nulis. Yang kedua, tadi
Yusa'idu ala tarsikhi 'uras sadaqati wal ulfati bainal katibi wal kitabah. Ya, tentu ini membantu mempererat ikatan ala tawthiqi ura, mempererat ikatan keakraban sedekah, ya, antara penulis dan kegiatan nulis. Jadi kalau misalkan seorang itu penulis, misalkan dia seorang penulis, dari kegiatan menulis itu dengan dia adanya ta'bir tahriri, ini akan mempererat. Ya, gimana seorang penulis tapi dia nggak nulis, ya, nggak akrab dengan kegiatan nulis, ya, berarti dia bukan penulis. Yang ketiga, yusa'idu ala takhallusi minal akhta'il lughawiyyah wal uslubiyah. Ya, membantu mengurangi kesalahan, ya, kesalahan bahasa, membantu mengurangi kesalahan-kesalahan bahasa maupun kesalahan-kesalahan dalam penggunaan gaya bahasa. Kemudian yang keempat, yaj'alu al-katibu qadiran. Yaj'alu al-katiba qadiran 'ala at-ta'biri an ihsasihi wa afkarihi. Nah, ini juga menjadikan penulis itu mampu untuk apa? Mengungkapkan perasaannya, mampu untuk mengungkapkan gagasan-gagasan yang ia punyai. Seperti itu. Baik. Yang kelima, yaj'alul katibu qadiran ala istikhdami mahsulihi al-lughawi alladhi iktasabahu min khilali dirasatihi li mukhtalifi huqulil ma'rifati ilmiyah. Nah, dengan adanya takbir tahriri ini menjadikan seorang penulis itu mampu untuk memanfaatkan perbendaharaan bahasa yang telah diperolehnya melalui berbagai proses belajar, ya, melalui proses belajar di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya. Antum belajar tentang teori ini, teori itu, belajar tentang apa ini itu. Nah, dengan ta'bir tahriri ini, apa yang ada dalam otak kita, ya, dengan kita memperbanyak ta'bir tahriri itu mampu istilahnya memanfaatkan, ya, istilah-istilah bahasa yang telah kita peroleh tadi. Kemudian yang keenam, yaj'alul katibu qadiran ala talkhisi ma yaqra'u aw ma yasma'u mustakhdiman fi dhalika lughatuhul khassah. Kemudian bisa dengan adanya ta'bir tahriri ini mampu menjadikan seseorang penulis itu untuk apa? Merangkum hal-hal dari apa yang telah ia baca, hal-hal apa yang ia dengar, tentu dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang ketujuh, yusa'idu ala irtiqai bi uslubil katibi wa indajihi ta'biri. Mampu, ya, meningkatkan kualitas, ya, gaya bahasa penulisan dan intajihi ta'biri atau produk-produk atau karya-karyanya. Nah, karya-karya takbirnya. Seseorang itu akan menghasilkan suatu karya yang bagus ketika dia memperbanyak tadrib di takbir. Seperti itu.
Nah, ini yang kedua. Jadi takbir yang ditinjau dari al-ada wasyakal. Ditinjau dari cara penyampaian dan bentuknya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang wa yanqasimu ta'bir min haitsul madmun awil mawdu' atau al-gharad ila naw'ain. Ta'bir ditinjau dari apanya? Segi isi atau mawdu', tema atau tujuannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada at-ta'bir wadhifi. Ya, kalau misalkan wadhifi itu kita terjemahkan fungsional, ta'bir fungsional, ungkapan fungsional. Wa huwa ma yuaddi 'aradan wadhifiyan taqtadhihi hayatul muta'allim fi muhiti ta'limihi dakhil al-madrasah. Nah, ta'bir wadhifi itu merupakan sebuah ungkapan yang tujuannya itu adalah tujuan praktis. Nah, tujuan praktis maksudnya apa? Fungsional, digunakan. Ya, karena fungsional dan digunakan fi muhiti ta'limihi yang dibutuhkan dalam kehidupan siapa? Dalam kehidupan peserta didik dakhilal madrasah di lingkungan pendidikannya, maksudnya di dalam sekolah. Au fi muhitihil khariji atau di luar lingkungan atau di luar lingkungan sekolahnya. Ya. Au fi hayatihi amaliyati ba'da takharrujihi minal madrasah awil kulliyati awil jamiah atau di lingkungan kehidupan kerjanya profesional setelah lulus dari sekolah atau ketika dia berada di perguruan tinggi atau dia di universitas seperti itu. Nah, artinya di sini ya takbir wadhifi ini merupakan takbir fungsional yang praktis yang biasa digunakan entah itu di kehidupan sekolahnya maupun di luarnya ya, atau ketika dia kerja atau ketika dia kuliah dan lain sebagainya. Wa yu'addi hadha at-ta'bir ila ittisalihi bin nas. Nah, ta'bir ini membantu seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain. Ya, wa qada'i masalihihi wa hawajihi ya, al-ma'isyiyah. Ya. Dan juga membantu memenuhi kepentingan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga bisa wa tanzimi syu'uni hayatihi, mengatur urusan kehidupannya. Nah, ini ta'bir wadhifi. Wa yatatallabu hadha at-ta'bir وضوح الفقرة في عبارة سليمة من الأخطاء اللغوية والنحوية. Nah, ta'bir wadhifi ini tentu menuntut adanya kejelasan gagasan yang disampaikan dalam ungkapan-ungkapan yang salimah, yang benar. Ya. Dan terbebas dari apa? Minal akhta'il lughawiyah wan nahwiyah, kesalahan bahasa maupun tata bahasa. Nah, wa yu'arrifuhu al-Barazi. Al-Barazi mendefinisikan ta'bir wadhifi ini adalah huwa at-ta'biru alladhi yaqumu 'ala al-uslubi at-takriri al-jadi al-khali min tadaffukil 'atifati wa tawahhuji al-khayal. Sebagai sebuah takbir yang menggunakan istilahnya gaya yang serius. Istilahnya bebas dari ungkapan-ungkapan emosional kecuali memang diperlukan.
illa ma qad tastadhi'i darurah, ya, kecuali memang diperlukan. Wa ghayatuhu, tujuannya adalah apa? Al-iqna', meyakinkan, wal ifham, memberikan pemahaman, wa isalul haqiqati wa ta'diyatil ardi al matlub, menyampaikan kebenaran, memenuhi tujuan yang diinginkan. Yang pertama. Kemudian wa yu'arifuhu atiyah. Atiyah mendefinisikan ta'bir apa tadi wadhifi ini sebagai wa huwa ma yu'abbiru bihil fardu an hajatihi, ungkapan yang digunakan seseorang untuk menyatakan kebutuhannya, wa mutatallabati hayatihil yaumiyah, ya, atau ketika dia itu menyatakan tuntutan dalam kehidupan sehari-hari, min ta'amuli, seperti dalam transaksi, ya, wa bai'in wa syira'in, jual beli, wa su'alin wa jawabin, ketika adanya Q&A, ya, tanya jawab, wa idarati syu'unihi, mengelola sebuah urusan, wa ada'i mihnatihi, menjalankan profesinya yang ia geluti, fa huwa yutlaqu ala kulli ta'birin, dan istilah ini ta'bir wadhifi ini adalah mencakup kulli ta'birin, setiap bentuk ungkapan, yuaddi, ya, yang menjalankan fungsi dalam kehidupan. Nah, ta'bir wadhifi itu artinya segala sesuatu yang digunakan, ya, dalam kehidupan, ya, dalam kelas, di luar kelas, di lingkungan manapun, maka itu namanya ta'bir wadhifi. Dan ini ada dua macam. Ta'bir wadhifi itu ada juga dua macam. Apa saja itu? Nah, takbir wadhifi itu pun juga dibagi dua. Yang pertama ada at-ta'bir syafahi. At-ta'bir syafahi. Yang pertama ada ta'bir syafahi tadi, ya. Yustakhdamu fi mawaqifil hayati dhati at-tabi' al-wadhifi syafahi. Nah, ta'bir syafahi itu digunakan dalam situasi kehidupan yang bersifat fungsional secara lisan. Nah, artinya, ya, takbir syafa'i itu merupakan takbir yang digunakan dalam suatu situasi yang membutuhkan adanya ungkapan tapi secara lisan. Wa min mawadhi'ihi fi jawanibil hayatil mukhtalifah. Ya, di antara penggunaannya itu dalam berbagai aspek hidup. Di antaranya adalah apa ini? At-ta'amulil yaumi. Ya, interaksi sehari-hari, contohnya apa? Jual beli di pasar, di toko, di warung, ya. Ini di antara ta'bir syafahi yang dia masuk dalam kategori ta'bir wadhifi. Kemudian yang kedua, ardul ahdathi wa ta'qib 'alaiha. Ketika kita menceritakan suatu kejadian, menyampaikan suatu peristiwa, kemudian kita mengomentari peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, apa ini? Muwasatun nas wa taqdimut ta'azi lahum, yang menghibur orang lain, ya, kemudian menyampaikan bela sungkawa, ya, kepada orang yang berduka. Nah, ini masuk dalam ta'bir syafawi, ya. Kemudian yang keempat, apa ini? Tahni'atun nas bi afrahihim wa a'yadihim, mengucapkan kepada orang lain hari. Selanjutnya apa? Istiqbalud duyuf wa tawdi'ihim, ketika kita tamu, ketika kita mereka pas selesai mereka berkunjung,
Kemudian yang keenam apa? At-ta'rifu bil akharin, memperkenalkan orang lain. Ya, itu juga bagian daripada ta'bir syafawi. Kemudian atau jihad wal irsyadat, memberikan arahan dan bimbingan. Itu dari ta'bir syafawi. Yang asma' ketika kita komunikasi dengan orang lain dalam keadaan kita. Ya, selanjutnya al-muhadatsah wal munaqashah wal hiwar ma'al akharin, adanya ngobrol, ya diskusi, dialog ma'al akharin dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya ilqaul kalimat. Ilqaul kalimat itu maksudnya adalah memberikan sebuah pidato. Nah, ini diantara ta'bir syafawi wadhifi yang fungsional. Artinya fungsional itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ta'birul kitabi yang fungsional. Ta'birul wadhifi al-kitabi. Ya, ta'bir yang fungsional, yang tapi dia berbentuk tulis, berbentuk tulisan. Apa saja itu? Ya. Yustakhdamu hadha fi mawaqifil hayah dhatit tabi'il wadhifil kitabi. Jadi apa namanya, ta'bir wadhifi yang berbentuk tulis ini digunakan dalam situasi kehidupan kita yang bersifat fungsional secara tertulis. Contohnya apa di sini? Nah, ini ada kitabatur rasailil wal mukhatabati dhatit tabi'i syakhs, menulis surat, ya, wal khitabat dhatit tabi'i syakhsi, yang bersifat pribadi. Ya, kemudian kitabatur riwayat, apa ini? Al-burqiyat, ya. Burqiyat. Burqiyat itu apa saudara? Kitabatul burqiyat. Nah, kitabatul burqiyat. Burqiyat itu telegram, ya. Surat-surat kilat nih zaman dulu, ya. Kitabatul burqiyat. Kemudian kitabatu takariril amal, menulis laporan kerja. Nah, kemudian apa lagi? Mil'u istimaratil ma'lufat, menulis formulir informasi, formulir data. Misalkan ketika kita ingin apa, ngisi formulir dulu, ya, seperti itu. Kemudian apa ini? Nah, kitabatu at-tulabat ila al-jihad ar-rasmiyah, menulis surat permohonan, ya, kepada apa namanya, instansi resmi, ya. Kemudian apa lagi ini? Kitabatul i'lanat wa ta'limat wal irsyadat, menulis pengumuman, menulis instruksi, menulis petunjuk. Kemudian apa? Kitabatu bitaqatid da'wah wa tahni'ah wal i'tidhar, ya, menulis apa, kartu undangan, menulis ucapan selamat, menulis permohonan maaf, ya. Kemudian i'dadu muhadiril jalsat wal ijtima', menyusun notulen rapat ataupun pertemuan, ya. Notulensi, ya, itu juga bagian daripada ta'bir tahriri al-wadhifi, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa ini? Kitabatu uqudi ta'jiril manazil wal mutajir. Ya, menulis apa namanya, kontrak sewa rumah dan toko misalkan. Kemudian tasjilu sukukiddin awil milkiyah, mencatat surat utang atau dokumen kepemilikan. Kemudian apa ini? Kitabatu uqudiz zawat wa talaq, menulis akad nikah dan dokumen perceraian.
Kemudian talkhisu ma yuqra wa yusma'. Ya, meringkas apa yang ia baca dan didengar. Kemudian kitabatus syakawa diddil akhirin, menulis pengaduan terhadap orang lain atau terhadap pihak lain. Kemudian apa ini? Kitabatus sair adz-dzatiyah, menulis daftar riwayat hidup atau CV dan lain sebagainya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk ta'bir tahriri yang dia fungsional, bukan hanya sekedar karangan atau insya dan lain sebagainya. والتعبير الوظيفي أكثر لزوما للطلبة في المرحلة الثانوية. Ini konteksnya, ini pembelajaran untuk orang Arab ya. Jadi kitab ini sebenarnya untuk orang Arab. Nah, fungsionalnya. Cuman kita nggak salah untuk belajar ini ya. Nah, ta'bir yang fungsional tadi aktsaro luzuman, lebih dibutuhkan oleh para murid fil marhalati tsanawiyah, pada siswa yang berada di jenjang sekolah menengah atau sekolah ya SMA lah. Wa daurul muallimina wal jami'at, serta dalam peran guru dan perguruan tinggi. Kenapa? Li'annahu yufiduhum fi hayatihimul amaliyah wal yaumiyah. Karena ta'bir wadhifi ini bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan praktis ya, dan kehidupan sehari-hari mereka. Wala yumkinul istighna'u anhu, tidak dapat ditinggalkan. Ya? Tentu tidak dapat ditinggalkan. Kenapa? Li'annahu yahdhifu ila tahqiqil maqasidil wadhifiyah bi aqsarit turuqi wa aqallil kalimat. Karena tujuannya apa? Untuk mencapai maksud-maksud secara fungsional dengan cara yang paling singkat. Hatta yaqdiya hajatihi wa masalihil yaumiyah wa masalihahul yaumiyah. Sehingga seseorang itu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan sehari-harinya. Bal yu'addu di'ati yaqumu 'alaiha at-ta'birul ibda'i. Bahkan ta'bir wadhifi ini menjadi salah satu pilar penting yang menopang ta'bir ibda'i, ekspresi atau ungkapan yang kreatif atau ta'bir ibda'i. Wa yu'addi hadha at-ta'bir kama sabaqa bi tariqatil musyafaha awil kitabah. Dan ta'bir wadhifi ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya itu terbagi menjadi dua. Ada ta'bir wadhifi syafawi ya, ada ta'bir wadhifi kitabi. Artinya ada yang bentuknya verbal atau lisan, juga bisa bentuknya tulisan, tergantung kebutuhan. Wa tabi'ul 'am, ciri umum li uslubi hadha ta'biri, ya, dalam ungkapan, jenis ungkapan ini adalah ayat tasifa bil mawdu'iyah, bersifat objektif. Wal bu'di 'anit tasannu'i wat tazwik, ya, kemudian dijauhi dari sikap-sikap yang dibuat-buat, lebay, ya, wat tazwiq, ya, berlebih-lebihan. Wastikhdamil muhassinatil badi'iyyati waz-zukhruf, tidak menggunakan gaya retoris atau diperbagus atau apa istilahnya ya, muhassinat, diperbagus, dibuat agak nyastra gitu, enggak ya. Wal badi'iyati wal zukhruf wa tajannubil 'atifati wal infi'ali wasyi'r, menghindari emosi yang berlebihan, perasaan yang berlebihan, menghindari puisi wal khayal, imajinasi yang al-janah, imajinasi yang liar, wal jarsil musiki, irama yang musik tadi, wa talabu fihi al-inayah, dan jenis ta'bir wadhifi ini fihi al-inayah bil madmun akthar min asy-syakli wal qalib,
Nah, jadi yang diperhatikan itu lebih kepada isinya, substansinya, daripada bentuk ataupun kemasannya. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya? At-ta'birul wadifi. Seperti itu. Wa min majallatihi al-muhadatsatu bainan nas. Nah, ini bentuknya pun juga banyak ya. Ta'bir wadifi ini bentuknya juga banyak. Contohnya apa? Al-muhadatsatu bainan nas. Ya, karena tadi bentuknya apa? Bentuknya itu apa namanya? Bisa ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri. Nah, ini juga banyak. Contohnya apa? Al-muhadatsah, percakapan dengan orang-orang. Al-munaqashah, diskusi. Hikayatul qisas, al-qasasi, menceritakan kisah, wan nawadil wal akhbar, yang menceritakan berita dan lain sebagainya. Ilqa'il khutabi wal kalimat, menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato. Wal irsyadatu wat ta'limiyat wat ta'limat, memberikan arahan dan instruksi. Kitabatut taqarir wal rasail rasmiyah, menulis laporan dan surat-surat resmi. Contohnya apa? Katalabatit ta'yin fi wadhifatin muayyanah. Contohnya misalkan berkaitan dengan pengangkatan ya dalam suatu jabatan tertentu, walintiqali min dairatin ila ukhra, ya, permohonan mutasi dari satu instansi ke instansi yang lain, atau talabatil istiqalati wa ma syabaha dzalika, atau pengajuan pengunduran diri ya, surat resign, wa ma syabaha dzalika min tasjil uqudiddin, serta pencatatan akad hutang, awil milqiyah atau kepemilikan, au uqudiz zawaj wa talaq ya, akad nikah, perceraian, wad da'awati wal barqiyat, buku apa namanya, wad da'awati, undangan, kemudian wal barqiyat tadi apa, telegram, wan nasyarat, selebaran, wal istida'at ya, surat panggilan, wa ta'biati namadidi jawazis safar, pengisian formulir paspor, wa syahadatul milad, akta kelahiran, wa dafatil khidmatil madinah, buku catatan kepegawaian sipil, wa idadu qawaimil kutubi wal maraji, penyusunan daftar buku atau referensi dan lain sebagainya. Bentuknya banyak sekali untuk apa namanya, ta'birul wadifi. Artinya intinya itu fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu bentuknya ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang at-ta'birul ibda'i. At-ta'bir al-ibda'i. At-ta'bir ibda'i awil ibtikari. Ta'bir apa tadi? Kreatif atau inovatif. Ibtikari itu inovatif. At-ta'bir ibda'i awil ibtikari, ungkapan kreatif atau ungkapan yang inovatif. Huwa launun minal anwari ta'bir alladhi yanqulu at-talib bihi ma yaduru fi dhihnihi min afkarin wa khawatir wa masyair
wa hasisa ila adhanil akharina bi uslubin adabi mutamayyizin musyawwiqin. Nah, ta'bir ibda'i itu merupakan salah satu bentuk ta'bir yang dengannya itu seseorang atau seorang murid, seorang pembelajar, ya, itu bisa menyampaikan apa yang yang ada dalam pikirannya, ya, entah itu berupa afkar, ide-ide, wa khawatir, pikiran, wa masyair, perasaan, wa ahasis, emosi, ila adhanil akharin, kepada pikiran orang lain, bi uslubin adabiyyin mutamayyizin musyawwiqin wa musyawwiqin, dengan gaya bahasa sastra yang khas dan menarik. Yattasifu bil jamaliyah, yang memiliki nilai estetika. Bariqatil uslub, memiliki juga kelembutan atau keluasan wasyaqatihi, ya, keluasan gaya bahasa, ya, tabi'iyatan wa mana'an, bersifat alami dan mengalir, ya, ala nahwi, ala nahwin tadhharu fihi dzatiyatuhu wa 'atifatuhu, tampak dalamnya ada sisi dzatiyatihi, itu subjektivitas ataupun emosinya. Apa yang dimaksud dari ta'bir bid'ah ini? Ada beberapa pengertian. Ada beberapa pengertian. ومن التعريفات الأخرى ما ذكره قورة، ما ذكره القورة. Di antara definisi yang disampaikan, bi annahu idharul masyair, yang dimaksud dengan ta'bir ibda'i itu adalah ta'bir istilahnya ini merupakan idharul masyair, menampakkan suatu perasaan, wa ifsahu 'anil awatif, mengungkapkan emosi ataupun istilahnya gejolak jiwa, wa khalajatin nafsi, ya, gejolak jiwa, wa tarjamatul ihsasat al-mukhtalifah bi'ibaratin muntaqatil lafzi, ya, artinya menerjemahkan berbagai rasa dengan ungkapan-ungkapan yang itu dipilih secara tepat, ya, jayyatun naski, tersusun dengan baik, balighatis siyaghati, dirumuskan secara baligh, secara balaghah, bima yatadammanu sihhataha lughawiyan wa nahwiyan, dengan tetap memperhatikan tata bahasa dan kaidah-kaidah nahwunya, bihaitsu tanaqqulu sami'aha aw qari'aha ila al-musyarakati al-wijdaniyah liman qalaha aw katabaha, sehingga mampu bagi pendengar atau pembaca untuk bisa masuk ke dalam atau bisa terlibat secara emosional, entah itu dengan orang yang berbicara ataupun dengan tulisan yang ditulis. Kay ya'ishu ma'ah wa yanfa'ila binfi'alatih wa yahissu bima hassa bih, agar dia dapat merasakan, mengalami apa yang dirasakan oleh penulis atau orang yang menceritakan. Seperti itu. Wa ya'rifuhu 'Atiyah, dan didefinisikan juga oleh Atiyah bahwasanya yang dimaksud dengan ta'bir ibda'i itu adalah wa ta'birul ladzi yuqsadu bihi idharul masyair wal ahasis. Ta'bir yang dimaksudkan untuk apa? Menampilkan perasaan, emosi, wal awatifil jayyashah, luapan perasaan yang kuat, wal khayalil janah, imajinasi yang meluap-luap seperti itu, bi ibaratin muntaqatin daqiqatin,
dengan ungkapan-ungkapan yang pilih secara cermat, ya, yang tattasimu itu bercirikan bil jamal, sebentar mana tadi, bil jamali wassalasah, ya, yang cirinya itu apa, keindahan, wassalasah itu luwes, wal qudrati 'alal itharah, mampu untuk membangkitkan daya tarik, wa ihdathul athar fil qari awis sami, memberikan pengaruh pada pembaca ataupun orang yang mendengar, wa itharatul raghbati ladaihi lita'amuli ma'a mawdu'iha, serta menumbuhkan keinginan dalam diri untuk berinteraksi dengan tema yang disajikan. Wal kitabatu, tulisan, la takunu ibda'iyatan, tidak dapat disebut dengan tulisan yang kreatif, illa idza tawaffara fiha unsuran, kecuali di dalamnya ada dua unsur. Yang pertama adalah al-awwalu huwa jamalul fiqrah wa asalatuha. Yang pertama adalah memiliki keindahan, gagasan, dan orisinalitas. Wathani, yang kedua, itu apa? Jamalut ta'bir bistikhdamil uslubil adabi min haitsu kathratil ibaratin nida' wa ta'ajjubi wal istifham. Yang kedua, ya, nah, keindahan dalam ta'bir itu menggunakan gaya bahasa sastra, ya. Contohnya sebagai banyaknya penggunaan ungkapan-ungkapan seruan, banyaknya ungkapan-ungkapan ta'jub, banyaknya pertanyaan, ungkapan-pertanyaan. Awil muzawajati bainal khabari wal insya', atau penggabungan antara kalimat khobar dan kalimat insya', wasuwari wal khayal, gabungan antara gambaran dan imajinasi, wa idharul atifah, menampakkan sisi emosionalnya, wa yattasimu bi ikhtiyaril alfadhi rasyiqah. Nah, tulisan tersebut itu juga bisa ditandai dengan apa? Dengan pemilihan kata yang luas tadi, wal inayah, dan memperhatikan bi uslubi aktsar minal madmun. Nah, yang diperhatikan itu lebih banyak berkaitan dengan gaya bahasanya dibandingkan dengan isinya. Ini kalau takbir ibda'i. Ini lebih kepada sastra, ya, seperti itu. Ini kalau ibda'i itu condongnya kepada penulisan tulisan atau ungkapan secara lisan, tapi dia condongnya ke jamalul uslub, lebih kepada condong kepada hal-hal yang berbau sastra. Nanti kan kita lihat. Wa min fawaidihi, dan di antara manfaat daripada ta'bir ibda'i adalah annahu ya'malu ala numuwi syakhsiyati at-talib wa takamuliha. Nah, jadi di antara manfaat daripada ta'bir ibda'i ini adalah berperan dalam menumbuhkan dan menyempurnakan kepribadian para peserta didik. Wa itahatul fursah, memberikan kesempatan, anil mawaqifi wal masyair, untuk mengekspresikan bitakbir, ya, mengekspresikan atau mengungkapkan tadi ekspresi dan perasaan mereka. Wa yunammi al khayal, ya, mengembangkan imajinasi. Wa yusaidu al ibda', membantu kreativitas, meningkatkan kreativitas. Wa yuhafidhu fihi al-muta'allim ala jamali lughah, menjaga keindahan bahasa yang ada pada diri seorang pembelajar. Ya, wa yunammi tadawwuqahu, ya, laha, menumbuhkan apresiasi terhadap bahasa. Wa yakunu ta'allumuhu fi kafati sufufi marahil ta'lim al-asasi. Dan pembelajarannya pun ini diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan dasar, ini kalau orang Arab, seperti itu, ya. Beda kalau orang Indonesia nanti. Wa min mawdu'atihi, nah ini di antara bentuk
tema-tema yang ada dalam ta'bir ibda'i itu apa saja? Nah ini, nadmus syi'ri, membuat sebuah syair, kitabatul maqalatil adabiyah, menulis artikel sastra, ta'liful qisas, mengarang cerita, at-tamthiliyat itu drama, al-masrahiyat itu sandiwara, sama ya ini. Tadwinu al-mudzakirat syakhsiyah, menulis istilahnya apa ya? Tadi ya, catatan harian, mudzakirat syakhsiyah, catatan harian pribadi, memoir pribadi. Ya. As-sirr wa tarahim wa tarajim, biografi maupun membuat biografi para tokoh, al-khutab, pidato, qasaid, qasidah, al-maqalat fi suhfi wal majallat, membuat artikel di surat kabar ataupun di majalah, wa naqdul adabi, kritik sastra, di syi'ri wal qissah, terhadap puisi maupun cerita, ila akhirih, dan lain sebagainya. Wa yatadihu mimma dzakarnahu, dari penjelasan tersebut, ta'addudu majalat at-ta'bir asy-syafawi wa tahriri, tampak bahwa ta'bir atau bidang-bidang yang ada pada ta'bir, baik itu ta'bir syafawi maupun ta'bir tahriri, itu banyak sekali, sangat beragam sekali. Beragam. Sangat beragam. Bi'aradihil wadhifi wal ibda'i, entah itu untuk tujuan secara fungsional ataupun kreatifnya. Wa anna likulli minhuma khasa'is. Masing-masing, entah itu ta'bir syafawi ataupun ta'bir tahriri yang bersifat ibda'i maupun wadhifi, itu memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda satu dengan yang lainnya. Wasimatin ghairuhu an siwah, ya, berbeda satu dengan satu yang lainnya. Wa hadzani an-naw'ani min at-ta'bir daruriyani likulli insanin fil mujtama' al-mu'asir. Nah, kedua jenis ta'bir ini sama-sama penting bagi setiap orang yang berada di masyarakat modern, mu'asir. Wa min khilal at-ta'bir al-wadhifi, melalui ta'bir wadhifi, yumkinul insan tahqiqu hajatihi, seseorang itu dapat memenuhi kebutuhan, ya, memutalibihi, untuk memenuhi tuntutan al-maddiyah wal istima'iyah, baik itu tuntutan material ataupun sosial. Wa min khilal ta'bir al-ibda'i, sedangkan melalui ekspresi, melalui ta'bir ibda'i ini, ya, yatamakkan min at-ta'bir khawatirihi, mampu mengungkapkan pikiran, wa masyairihi, perasaan, wa ma yarahu min ahdath, dan berbagai peristiwa yang telah disaksikannya. Seperti itu. Wa waqa'in wa khibaratin, mampu mengungkapkan berbagai peristiwa dan pengalaman-pengalamannya. Wa ta'thiru fil hayatil 'ammah bi afkarihi wa syakhsiyatihi, dan mampu mempengaruhi dalam kehidupan secara umum, ya, entah itu dengan pikiran-pikirannya ataupun kepribadiannya. Wa tanmiyatul ihsas bidzauqi wal jamal, meningkatkan rasa terhadap bahasa, wal jamal, ya, fi mukhtalifi madahiril alam min haulihi, dan keindahan dari berbagai peristiwa yang ada di alam ini, seperti itu. Nah, adapun asasut ta'bir insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, ini masih teori ya, banyak teorinya. Nanti insyaallah ya kita selesaikan saja nanti di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan ini. Baru kita masuk di ta'birul watifi. Ta'birul watifi. Insyaallah sambil kita nanti praktek. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini sudah habis waktunya. Sambil nanti persiapan untuk ngajar nanti pertemuan berikutnya, di jam berikutnya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Sebelum Anda tutup, Anda lihat dulu presensinya. Ada yang belum presensi tadi ya? Hanif Ma'rifatul hadir enggak? Hanif.
Hanif. Nggak ada ya? Oke. Terus Lestari Puji. Hadirah Ustaz. Oke. Terus Gifar Azka Mumtazah. Hadir Ustaz. Oke. Satu lagi Najwa Lupita. Hadirah Ustaz. Iya, sudah semua. Yang nggak hadir si Hanif. Ini Hanif kenapa lagi? Tabrakan gimana? Baik. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraati tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. wabarakatuh.